Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai upaya DPR kembali menghidupkan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) melalui revisi Undang-Undang Watimpres di akhir masa pemerintahan Jokowi janggal dan berbahaya bagi Presiden terpilih. Revisi Undang-Undang Watimpres dinilai menyalahi Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah menghapus Watimpres demi efisiensi dan efektivitas sistem presidensial. Dan Presiden diberi wewenang untuk membentuk Watimpres di bawah kuasa Presiden atau staf Presiden di Istana. Ferry menilai Jokowi mengincar posisi Ketua DPA dan potensial untuk mengendalikan atau memberi pengarahan pada Presiden terpilih. Perubahan ini cukup janggal di era berakhirnya kekuasaan Presiden Jokowi karena kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi Dewan Pertimbangan Agung berada di bawah Presiden, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, melanggar dan bertentangan dengan konstitusi yang ada. Dan bagi Presiden terpilih ini juga berbahaya karena Presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya dan Dewan Pertimbangan Agung potensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan kepada Presiden terpilih. Sebelumnya di sela kunjungan kerja di Lampung Selatan, Lampung, Presiden Jokowi merespons singkat revisi Undang-Undang Watimpres yang dibahas DPR. Jokowi bilang perubahan Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung merupakan inisiatif DPR. Di DPR ada usulan untuk revisi undang-undang terkait. Dari DPR ada usulan RUU Watimpres diubah menjadi DPA, Pak, Dewan Pertimbangan Agung. Tanggapan dari Pak? Itu inisiatif dari DPR. Tanyakan ke DPR, itu inisiatif DPR. Dewan Pertimbangan Presiden akan kembali dihidupkan DPR melalui revisi Undang-Undang Watimpres. Siapa sebenarnya paling berkepentingan dengan revisi ini? Kita akan bahas bersama pengamat politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bang Ray Rangkuti, dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Bang Ali Mohtar Ngabalin. Selamat petang Bang Ngabalin, Bang Ray, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Ray. Bang Ray, perspektif Anda nih, apa yang membuat revisi Undang-Undang Watimpres ini mendadak muncul? Menurut Anda, apakah memang ada pihak tertentu yang mendorong revisi undang-undang ini? Saya kira saya agak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, bahwa ada calon mantan presiden yang merasa mungkin sedikit cemas melihat kalau yang bersangkutan itu tidak lagi berkuasa. Setidaknya karena dua faktor. Faktor pertama tentu mungkin akan banyak tanda kutip ya seteru-seteru politiknya yang akan mengupas kembali ya masa jabatan presiden itu pasca yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai presiden. Nah, yang kedua adalah soal untuk memastikan berbagai proyek-proyek yang kelihatannya beberapa hal diantaranya itu agak mangkrak di zamannya yang sekarang, termasuk di dalamnya IKN kan, untuk dipastikan bahwa presiden yang setelahnya itu akan tetap melakukannya gitu. Nah, oleh karena itu kalau yang bersangkutan ingin terlibat dalam dua hal itu, dengan model Watimpres seperti yang kemarin rasanya nggak cukup. Kenapa? Karena Watimpres yang seperti sekarang, yang dulu itu kan levelnya aja di bawah kementerian gitu loh. Nah, sekarang ini harus dinaikkan levelnya setidaknya setingkat dengan kementerian, sehingga dengan begitu kalau ada faktor pertama dan kedua, mungkin daya dorong dari jabatan yang bersangkutan itu akan mampu ya setidaknya membuat ya siapapun nantinya yang duduk di dalam jabatan ini lebih bertahan, kira-kira begitu. Tapi menurut Anda untuk nah, saya akan memperkuat dulu argumennya. Oleh karena itu kalau kita lihat desainnya ini hanya sebetulnya mengubah strukturnya yang sebelumnya itu berada di bawah presiden langsung, tetapi hanya semata-mata menjadi tempelan kepada presiden. Nah, sekarang dibuat menjadi satu badan yang lebih kelihatan independen dari presiden, tetapi tetap di bawah jangkauan presiden gitu. Sehingga dan levelnya itu dinaikkan dari semata-mata hanya tempelan kepada presiden
menjadi setingkat dengan menteri. Kan kalau setingkat dengan menteri kan administrasinya jadi banyak. Misalnya kalau ada urusan hukum, urusan jabatan, urusan macam-macam, sedikit lebih rumit lah administrasinya dibandingkan. Tapi menurut Anda sendiri untuk revisi ini prosesnya akan mulus di DPR? Ya, saya sih tidak juga melihat ini akan mulus begitu aja, karena kan ada banyak persoalan. Misalnya begini, persoalan teknisnya ya, karena kita kan udah nangkap kemana ininya akhirnya gitu. Persoalan teknisnya itu misalnya begini, ini kan presiden jabatan yang dianggap selevel dengan kementerian, tapi bukan menteri, yang kemudian dipilih oleh presiden dan ketuanya dipilih juga oleh presiden gitu. Nah dari situ saja sebetulnya sebuah lembaga yang dipilih presiden dan ketuanya ditentukan presiden dan jumlahnya ditentukan oleh presiden, dibuat setingkat dengan kementerian itu juga udah ada masalah gitu loh. Itu artinya kita punya model badan baru, yaitu badan institusi yang anggota-anggotanya dipilih presiden, ketuanya ditunjuk oleh presiden, jumlah presidennya juga jumlah orangnya juga ditentukan oleh presiden, tapi levelnya setingkat dengan kementerian gitu. Jadi ini agak aneh juga ini badan baru ini gitu loh. Agak aneh menurut Anda, Bang Abalin. Tapi sebelumnya pernah tidak ada perbincangan atau ada komunikasi dengan Jokowi dulu antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo soal penasihat presiden setelah Oktober nanti? Ini bahas undang-undang atau One Team Press ini mesti baca Undang-Undang Dasar supaya mengerti. Baca Undang-Undang Dasar 1945, baca Undang-Undang 19 tahun 2006 tentang One Team Press supaya kita itu mengerti posisi lembaga ini. Karena yang perintah untuk membentuk Dewan Pertimbangan, jangan lupa Undang-Undang Dasar bab 4 pasal 16 itu menjelaskan presiden membentuk Dewan Pertimbangan, satu Dewan Pertimbangan, usernya presiden, tidak ada orang yang berkepentingan dengan Dewan Pertimbangan itu. Jadi kalau DPR punya hak inisiatif untuk merubah One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung, pertama itu adalah hak kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan yang kedua adalah perintah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita itu tidak boleh sembarang ngomong ke sana, ngomong ke sana kemari, nggak boleh. Baca bab 4 pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945, presiden berkepentingan untuk membentuk satu Dewan Pertimbangan. Jadi yang perlu itu presiden, tidak ada orang yang perlu di sana. Dan karena itulah kalau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai institusi negara yang diperintahkan oleh undang-undang untuk punya usulan inisiatif, kenapa kita yang gelisah? Itu perkaranya. Jadi saya mau supaya kita bawa ini semua perkara dalam ranah regulasi agar jangan sembarang kita memaknai perubahan One Team Press ke Dewan Pertimbangan Agung. Biasa-biasa saja. Karena itulah maka presiden terpilih atau seorang presiden yang duduk di singgah sana kekuasaan atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia merasa perlu untuk bisa mendapatkan masukan, pikiran, nasihat, pertimbangan dari orang-orang hebat. Kalau nanti Presiden Prabowo kemudian membutuhkan kehadiran seorang Pak Joko Widodo, kemudian Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, atau mungkin Wiranto dan lain-lain sebagainya, atau mungkin Jenderal Muldoko, apa yang salah dari orang-orang hebat ini? Jadi ada kemungkinan nih, Presiden, ada kemungkinan Jokowi nanti akan masuk di DPA ini? Ya, bisa saja karena link yang begitu bagus hubungan antara Prabowo dengan Presiden Joko Widodo dan orang-orang senior-senior bapak-bapak kita yang memiliki pengalaman jam terbang yang bagus, diminta atau tidak diminta bisa memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto, bukan? Apa yang salah di sana? Ya. Please. Kami tangkap, ditahan dulu di situ Bang Abalin, karena disampaikan bahwa ada kemungkinan
Jokowi nanti setelah purna tugas akan bergabung juga di DPA. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dialog ini, kita simak dulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan bahwa ingin menjadi rakyat biasa dan kembali ke Solo, Jawa Tengah usai merampungkan masa tugasnya pada Oktober 2024 mendatang. Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Udah. Bang Abalin, berarti nggak jadi rakyat biasa nanti usai purna tugas dan masuk ke DPA? Saya satu di antara orang pada waktu lagi santai di Bogor, saya bilang kepada Bapak Presiden, saya pernah bilang kepada Bapak Presiden, dengan segala pertimbangan, karena pada waktu itu Presiden hampir 2 atau 3 kali bilang balik ke Solo. Tapi ketika negara memanggil dan seorang Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran, kalau nanti begitu dilantik, kemudian ada DPR merubah Undang-Undang 19 tahun 2006 tentang One Team Press ini, kemudian berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung, dan meminta Presiden Joko Widodo yang sudah selesai purna tugas, selesai kemudian duduk di DPA, please, dengan gaya dan bahasa yang tentu saja berbeda ya, kita bicara dengan Presiden, kita juga minta untuk tetap Bapak Presiden harus menyisihkan waktu. Jadi di mana salahnya? Itu yang saya heran, tidak habis heran. Kenapa jadi persoalan kalau itu terjadi? Oke, Bang Rey, kalau Anda melihatnya RUU dari One Team Press ini merupakan jalan untuk melembagakan Presidential Club yang mengakomodir presiden-presiden terdahulu tidak? Seperti yang diwacanakan sebelumnya. Oke, jadi saya mulai dulu dari pernyataan Pak Jokowi kan. Kalau saya sih tidak heran tuh Bang Ngabalin ya. Karena Pak Jokowi ini kan sudah terbiasa kita lihat ngomong A maunya B gitu. Kemarin beliau mengatakan pinginnya jadi rakyat biasa, sekarang mungkin dicalonkan sebagai ketua DPA. Yang begini-begini bagi Pak Jokowi sih kita lihat sudah biasa kan. Anak saya belum cukup umur, akhirnya jadi wakil presiden juga, ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi saya sih nggak heran. Makanya kalau sekarang misalnya ada wacana mendorong Pak Jokowi untuk jadi DPA, lalu misalnya nanti jadi benar Pak Jokowi jadi DPA, ya ini mengkonfirmasi apa yang selalu dan terbiasa kita lihat dari pernyataan dengan sikap dan langkah yang tidak seiring yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Itu yang pertama, sehingga nggak perlu terkejut. Saya juga nggak akan terkejut kalau akhirnya misalnya terpilih jadi ketua DPA gitu. Sudah terbiasa kita melihat apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tuh berbeda gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saya kira Bang Ali Muhtar tidak melihat substansi dari diskusi kita. Kita kan sedang tidak mempersoalkan apakah Presiden punya kewenangan untuk membentuk semacam dewan penasehat ya, dewan pemberi nasihat, bukan sesuai dengan amanah konstitusi, tidak. Yang kita diskusikan ini sekarang adalah mengapa wujud dari One Team Press itu diubah ke model DPA. Sebab sesuai dengan apa One Team Press itu juga bagian dari wujud yang diamanahkan oleh konstitusi. Kan 2 periode zamannya Pak Jokowi mendirikan yang namanya One Team Press. One Team Press itu adalah amanat dari konstitusi itu tadi. Nah sekarang wajah One Team Press ini mau diubah di eranya Pak Prabowo dengan DPA. Nah, kenapa kami tangkap Bang Rey. Saya ke Bang. Kenapa wajah One Team Press itu diubah? Karena yang mau dimasuki oleh pikiran Pak Prabowo dari awal untuk mendudukan mantan-mantan presiden itu dari yang disebut sebagai presiden official dulu. Kan gagal nih. Nah sekarang presiden itu mau dimasukkan secara resmi dalam lembaga kenegaraan. Kami tangkap. Kami tangkap. Silakan Bang Abalin. Apakah jika nanti levelnya menjadi DPA gitu loh kira-kira. Ya, jadi begini Ray. Mantan-mantan presiden ini merasa lebih lebih punya wibawa lah. Oke, silakan Bang Abalin. Ditahan. Bang Rey, singkat saja Bang Abalin. Jika nanti Bang Abalin, jika nanti Pak Jokowi masuk setelah purna tugas di DPA, apakah ini tidak akan menjadi bayang-bayang presiden terpilih Pak Prabowo?
Enggak. Ya. Makanya saya bilang, Politik tidak setuju. Tidak. bilang baca undang-undang supaya mengerti bahwa Dewan Pertimbangan yang dibentuk oleh Presiden itu di bawah Presiden. Diminta tidak diminta boleh memberikan nasihat, tapi sama sekali tidak akan mungkin bisa melakukan intervensi kepada Presiden. Usernya Presiden yang berkepentingan merubah undang-undangnya adalah DPR. Salahnya di mana? Kalau Presiden Undang-Undang Dasar 1945 baca itu, makanya saya bilang baca bab 4 pasal 16 bahwa yang berkepentingan dengan Dewan Pertimbangan itu adalah Presiden. Baik. Dan yang berubah dan ingin merevisi undang-undang itu adalah DPR. Boleh saya Kenapa kita yang jadi bermasalah dengan urusan itu? Dan yang ketiga, baik, kami tangkap waktu juga yang harus diberhentikan oleh Presiden. Di bawah Presiden itu. Baik, kami tangkap Bang Abalin dan kami juga sudah tangkap Bang Ray Rangkuti. Jadi aneh. Di bawah Presiden kok selepel dibuat menjadi selepel kementerian. Ya, salah itu. Dan dipilih dilantik oleh Presiden. Dia dipilih Presiden yang memilih siapa ketuanya. Presiden yang mengangkat dan memberhentikan Dewan Pertimbangan. Di mana urusannya mereka bisa Baik. Baik, kami tangkap Bang Abalin perspektifnya dan juga Bang Ray Rangkuti perspektifnya pada sore hari ini. Terima kasih Bang Ali Mohtar Ngabalin, ahli utama Kepala Staf Presiden, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya pilkada serentak masih 4 bulan lagi, namun dinamika parpol dan para tokoh sudah memanas. Mampukah pilkada nanti menghasilkan kepala daerah yang berkualitas? Simak ulasannya dalam catatan Kompas.